Shalom, selamat malam para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali saya Cecilia dapat kembali hadir untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam acara webinar live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Selama 30 menit ke depan, kita akan belajar dengan pakar pendidikan di Indonesia yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bonus demografi akan menjadi bonus pendidikan atau beban negara. Siapakah narasumber kita pada hari ini? Izinkan saya memperkenalkan, beliau adalah Bapak Denny Widya, CBC, selaku pengurus harian bidang 4 Kemitraan MPK Indonesia. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mengalami tantangan tentang demografi dalam dunia pendidikan, boleh membagikan link ini ke teman-teman atau rekan-rekan pendidik yang lain supaya bisa menolong dan memberkati rekan-rekan yang membutuhkan. Sebelum saya serahkan kepada Pak Denny, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh hadir, kami boleh belajar Tuhan. Sekali lagi ya Bapa tentang hal-hal dalam dunia pendidikan, biar Engkau Allah yang bicara, ajari setiap kami Tuhan, biar sungguh-sungguh kami boleh belajar lebih lagi untuk melayani Engkau di dunia pendidikan dengan lebih baik lagi dan lebih efektif lagi ya Tuhan, dan biar apapun materi yang Dia sampaikan boleh dimengerti oleh setiap kami ya Tuhan, setiap yang mendengar, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi berkat ya Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Cecil. Shalom para penonton yang menonton channel ini di Bara Digital. Pada malam hari ini saya Denny Widya CBC, saya pengurus MPK bidang 4 Kemitraan. Saya akan membahas mengenai bonus demografi. Ya. Nah, bonus demografi akan menjadi bonus pendidikan atau beban negara. Mungkin sebagian dari kita ini banyak yang belum mengerti atau belum paham atau belum tahu apa sih bonus demografi. Kalau saya ngobrol dengan orang, saya bertanya, Anda tahu nggak bonus demografi? Oh, apa itu? Ya. Saya percaya mungkin sebagian besar orang belum mengetahui apa itu bonus demografi. Padahal kalau setiap orang dikasih bonus pasti mau, betul nggak? Ya, semua orang pasti mau dapat bonus. Kalau kita bekerja mau dapat bonus juga, kita belanja kadang-kadang kita mau dapat bonusnya juga. Setiap orang pasti mau mendapatkan bonus. Nah, negara kita pada tahun 2030 nanti akan mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi definisinya adalah periode di mana usia produktif itu antara 15 tahun sampai 64 tahun lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Usia non-produktif itu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Jadi nanti, sekarang kita sedang menuju ke sana. Tahun 2030 ke atas, orang penduduk Indonesia itu akan banyak berusia 15 sampai 64 tahun. Itu sudah diadakan riset, itu sekitar 70 sampai 72% penduduk Indonesia berada di masa usia produktif, 15 sampai 64 tahun. Nah, usia produktif, karena banyaknya penduduk Indonesia berusia produktif, maka ini menciptakan sebuah peluang. Apa peluang itu? Peluang itu, kalau kita dapat manfaatkan dengan baik, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan
dari bonus demografi, di mana banyak penduduk usia produktif ini, maka negara kita akan beralih dari negara berkembang ke negara maju. Ini peluang, ya. Peluang yang kita bisa dapatkan dari bonus demografi. Apakah bonus demografi ini datang terus-menerus? Enggak. The bonus demografi di suatu negara hanya terjadi dalam suatu waktu tertentu. Itu tidak terjadi sepanjang masa. Nah, menurut sensus, menurut riset segala, itu akan terjadi di Indonesia tahun 2030. Ya, kita akan lihat apakah bonus demografi ini bisa menjadi peluang kita mendapatkan manfaatnya atau malah menjadi bom waktu bagi Indonesia, ya. Nah, kita bisa lihat di sini manfaat bonus demografi di Indonesia adalah meningkatkan produktivitas, yang saya katakan tadi. Maksudnya apa? Dengan proporsi usia penduduk yang produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun, yang lebih besar, penduduk produktif ini berjumlah sekitar 70%, ya. Maka Indonesia punya kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing secara signifikan. Karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif. Mereka bisa aktif bekerja. Mereka punya tenaga yang kuat. Mereka berada dalam fase sedang energik sekali dari dalam usia yang produktif, ya. Nah, kemudian apalagi manfaatnya? Manfaatnya yaitu mendorong inovasi. Bonus demografi dapat memicu tumbuhnya ide-ide kreatif dan inovatif, mendorong kemajuan teknologi dan pembangunan dengan lahirnya banyak startup company, ya. Maka sekarang kita lihat banyak startup company yang berdiri dengan dimotori oleh anak-anak muda, anak-anak usia produktif, ya. Nah, kemudian itu manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Nanti kita akan lihat beberapa negara, contoh negara yang berhasil dengan bonus demografinya dan contoh beberapa negara yang gagal dengan bonus demografinya. Nah, Indonesia akan masuk di negara yang mana? Yang berhasil dengan bonus demografi atau gagal dengan demografinya. Kalau saya berharap, Indonesia akan masuk menjadi negara yang berhasil dengan bonus demografi, sehingga kita akan meningkat, naik level ke negara, menjadi negara yang maju. Ya. Nah, itu tadi manfaat potensi dari bonus demografi. Nah, sekarang kita akan lihat resiko jika kita tidak dapat mengelola bonus demografi ini dengan baik. Ya, apabila negara kita tidak bisa mengelola bonus demografi ini dengan baik, maka akan terjadi pengangguran massal yang akibatnya terjadi kemiskinan, ya. Maka kenapa? Karena ketika usia produktif itu yang banyak 70%, bayangkan usia produktif 70%, kalau pemerintah dan swasta, ya, pemerintah dan swasta lah, tidak dapat menyiapkan lapangan kerja untuk menampung mereka di usia produktif tersebut, maka akhirnya akan banyak yang menganggur. Ya. Akhirnya ketika banyak yang menganggur, ujung-ujungnya apa? Terjadi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, makanya salah satu resiko dari bonus demografi adalah bagaimana apabila tidak dikelola dengan baik, ya, akan terjadi pengangguran massal dan kemiskinan. Ya. Maka kita harus mulai aware, kita harus mulai peduli dengan bonus demografi ini. Nah, kemudian yang kedua juga akan terjadi beban sosial. Karena terjadi pengangguran dan kemiskinan, maka akan meningkatkan beban sosial dan keamanan bagi negara. Kita bisa bayangkan, ketika banyak pengangguran, makin banyak orang tidak dapat uang, tidak dapat bekerja, tidak punya penghasilan, akan terjadi ketimpangan sosial. Mereka justru akan nanti menjadi beban negara, beban sosial.
ya, mengganggu juga keamanan. Pasti kriminalitas akan tinggi gitu. Ketika banyak orang tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan. Nah, ujung-ujungnya negara akan mengeluarkan lebih banyak bantuan buat rakyatnya. Sekarang kita lihat aja banyak bantuan BLT langsung tunai, bantuan sosial segala kepada rakyat-rakyat yang di bawah. Nah, kita bisa membayangkan apabila nanti yang 70% ini, sekitar 70% usia produktif, kemudian mereka tidak bisa mempunyai penghasilan, mereka tidak punya lapangan kerja, itu akan menjadi beban negara yang luar biasa itu. Kalau penduduk Indonesia, anggaplah di tahun 2030 nanti sekitar 300 juta. 300 juta, 72%-nya, 70%-nya sekitar 200 juta, 210 juta merupakan usia produktif. Mereka yang butuh lapangan kerja, mereka butuh untuk mendapatkan penghasilan, bekerja. Nah, kalau lapangan kerja nggak tercipta untuk 210 juta ini, apa yang akan terjadi? Ya, kita bisa bayangkan itu. Nah, akhirnya akan menurunkan produktivitas. Kegagalan memanfaatkan bonus demografi ini menyebabkan penurunan produktivitas nasional ya. Pasti ketika lapangan kerja kurang, ketika lapangan kerja tidak tersedia untuk menampung sekitar 210 juta rakyat Indonesia, penduduk Indonesia usia produktif, pasti akan terjadi penurunan produktivitas nasional. Nah, kemudian apa peran pendidikan untuk membantu dalam hal bonus demografi ini? Ya, pendidikan itu punya peran di dalam membantu bonus demografi ini. Pertama adalah bahwa peran pendidikan adalah menyediakan keterampilan relevan. Sistem pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Ya. Nah, jangan sampai nanti usia produktif ini, anak-anak usia produktif atau penduduk usia produktif, mereka tidak punya keterampilan bekerja. Mereka tidak punya skill dalam dunia kerja. Nah, makanya peran pendidikan, peran sekolah adalah bagaimana menyiapkan anak-anak usia produktif ini untuk mereka terjun di dunia kerja, ya, dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Pasar kerjanya udah berbeda. Kita udah lihat sekarang, mulai beralih, banyak pekerjaan yang sudah beralih dan malah banyak pekerjaan yang sudah tidak ada saat ini, mulai beralih ke pekerjaan yang lain. Nah, kalau sekolah masih mengandalkan jurusan atau mengandalkan kurikulum, mengandalkan keilmuan dari masa-masa lalu, pasti akan ketinggalan. Ya mungkin nanti ilmunya nggak akan terpakai di masa depan. Nah, jadi pendidikan, sekolah harus menyiapkan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Ya, masa depan itu apa? Sekarang kita mulai banyak beralih ke teknologi AI, ke industri-industri yang mungkin masa lalu nggak ada, ya, mobil listrik, teknologi yang mungkin nanti ruang angkasa. Nah, peran pendidikan itu mulai beralih ke apa yang dibutuhkan nanti masa depan. Pendidikan apa yang dibutuhkan buat masa depan, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk masa depan, ya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas SDM-nya. Pendidikan kualitas dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil, kreatif, dan berdaya saing global, ya. Jadi juga selain pendidikan menyiapkan keterampilan yang relevan untuk masa depan, juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Mau nggak mau itu harus dilakukan oleh dunia pendidikan ya, karena kalau kita tidak melakukan itu, kita akan gagal dengan bonus demografi ini. Nah, kemudian tantangan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Ya, kita lihat nih, disparitas akses ya, ketimpangan akses pendidikan berkualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok ekonomi atas dan bawah. Ya, kita sekarang banyak melihat tidak semua
penduduk Indonesia mendapat kesempatan pendidikan yang sama, berkualitas sama, antara di kota, di desa, dan juga untuk masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat ekonomi bawah dengan masyarakat ekonomi atas. Nah, maka tantangan ini harus dapat kita atasi. Bagaimana menciptakan kesetaraan pendidikan di setiap daerah. Mungkin sekarang yang range-nya selisih, andai kata kita pakai angka, misal selisih 5, mungkin nanti akan jadi selisihnya hanya 2. Ya. Makin mendekatkan kualitas pendidikan di setiap area di Indonesia, walaupun dari Sabang sampai Merauke itu kualitas pendidikannya setara lah. Itu yang akan dihadapi oleh pendidikan di Indonesia. Terus kualitas pengajaran juga masih terdapat keterbatasan dalam kompetensi dan kesejahteraan guru yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Banyak guru yang hanya mendapatkan honor yang kecil. Di daerah-daerah honor guru itu hanya berapa ratus ribu satu bulan. Nah, bagaimana mereka dapat berlakukan totalitas ketika kesejahteraan guru ini yang tidak diperhatikan. Ya, nah kita harus juga memperhatikan kualitas guru, kesejahteraan gurunya. Apa yang kita bisa lakukan dengan kualitas kesejahteraan guru supaya minimal mereka bisa hidup dengan sejahtera dalam tingkat sejahtera yang minimal lah mereka bisa sejahtera. Jangan sampai mereka hidup di bawah tingkat kesejahteraan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita harus menyiapkan tenaga kerja yang produktif, yaitu pendidikan berkualitas. Pertama, pendidikan berkualitas itu memperkuat sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, nanti harus sekolah mulai berpikir, mulai merencanakan bahwa jurusan yang ada di sekolah mereka atau pelajaran yang ada di mereka tuh harus bisa mendukung kebutuhan masa depan, pasar masa depan. Sudah mungkin sebagian sudah sekarang udah obsolete, udah ketinggalan, udah kuno, udah nggak terpakai untuk kebutuhan kerja masa depan. Nggak usah diteruskan. Nah, pelatihan keterampilan. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang selaras dengan tren industri saat ini. Ya. Kemudian pemberdayaan perempuan, memastikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja. Sekarang juga kita sudah ada banyak bertonton ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga ini harus terus ditingkatkan. Ya. Nah, untuk itu kita perlu sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan nih untuk menghadapi bonus demografi ini khususnya di bidang pendidikan ya. Ya. Nah, perlunya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat ya. Nah, tugas pemerintah apa? Menyiapkan kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah sebagai regulator menyiapkan kebijakan, menyiapkan regulasi. Nah, terus peran swasta berinvestasi dalam pengembangan kompetensi karyawan dan mendukung inovasi. Ya. Dan peran masyarakat apa? Berpartisipasi aktif dalam program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Jadi setiap bagian memainkan perannya masing-masing, mengambil perannya masing-masing, apakah itu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Agar apa? Agar terjadi sinergisitas sehingga dunia pendidikan Indonesia ini akan berkembang lebih baik. Ya. Nah, kemudian strategi pemanfaatan bonus demografi. Nah, pertama itu adalah investasi pendidikan. Ya, pasti itu diperlukan. Kenapa? Karena akan banyak
usia produktif yang nanti akan memerlukan pendidikan, perlu investasi pendidikan. Kemudian pengembangan keterampilan, ya, perlu pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja masa akan datang. Kemudian penyediaan lapangan kerja, karena akan ada 70% usia produktif yang memerlukan pekerjaan. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu pemerataan pembangunan. Jadi nanti dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur akan lebih merata pembangunannya. Tidak hanya terpusat seperti sekarang saat ini di barat, tapi kita udah melihat Indonesia tengah dan timur juga mulai terjadi pembangunan. Ya. Dengan strategi yang komprehensif ini, maka diharapkan bahwa bonus demografi yang kita alami akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ya. Jadi bonus demografi ini benar-benar menjadi sebuah bonus, bukannya jadi bom waktu bagi kita. Ya. Nah, kita akan lihat ini selanjutnya next. Nah, bagaimana menjaga bonus demografi ini menjamin masa depan? Ya, jadi nanti bonus demografi itu dari tahun 2030 sampai tahun 2038. Usia produktif itu yang akan sekitar 70% ini. Proporsi usia produktif yang tadi ya, 15 sampai 64 tahun. Nah, di masa-masa transisi ini ya, kita harus menyiapkan persiapan yang matang dan komitmen bersama sebagai bonus demografi ini sebagai batu loncatan menuju negara yang lebih maju, lebih sejahtera ya, bagi generasi masa depan. Mungkin yang kita saat ini sudah berumur hampir 60, ya nanti tidak akan merasakan bonus demografi ini, mungkin sebagian ya, tapi kita bisa memberikan warisan, legacy kepada anak-anak kita. Mereka bisa menjadi anak-anak usia produktif yang unggul, sumber daya manusianya. Jadi ketika kita dapat memanfaatkan bonus demografi dengan menguatkan sumber daya manusianya, maka kita akan menjadi negara yang maju. Ya. Kita akan lihat contoh-contoh negara yang berhasil ya. Ya, next. Nah, di sini ada contoh negara berhasil dengan bonus demografi. Itu pertama Jepang, ya. Kemudian Korea Selatan, Singapura. Ini kalau teman-teman ingat cerita Jepang, ya. Jepang ini waktu kalah di Perang Dunia Kedua. Waktu dibom Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, ya. Ketika dua kota itu dibom, mereka mengalami kekalahan. Kaisar Hirohito waktu itu pernah bertanya kepada para jenderalnya, sisa berapa guru yang ada di negara ini. Waktu itu jenderalnya kaget-kaget, mengapa? Kaisar mereka menanyakan tentang guru. Sebagian jenderal menjawab, tenang, kami akan melindungi kaisar. Mereka berpikir bahwa kaisar ini perlu perlindungan. Tapi kenapa perlu perlindungan dengan seorang guru gitu? Tapi yang kaisar maksudkan bahwa dengan guru, bangsa Jepang akan membangun pendidikannya. Saat itu, bangsa Jepang secara teknologi tertinggal oleh Amerika. Amerika udah ada bom atom, ya, maka mereka kalah. Nah, waktu itu Kaisar Hirohito ingin membangun pendidikan bangsa Jepang. Waktu itu dihitung ada sekitar 45.000 guru di Jepang. Dan saat itu benar-benar Kaisar menaruh perhatian pada guru tersebut dan membangun pendidikan di Jepang. Dan kita bisa melihat sejak Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua, mereka bisa bangkit karena dunia pendidikannya. Ya. Kemudian juga tadi ada Korea Selatan, kita tahu Korea Selatan bisa memanfaatkan bonus demografinya. Mereka juga
mempunyai keterampilan yang mendukung masa depan. Sekarang kita lihat teknologi di Korea Selatan dengan K-pop-nya, dengan drakornya sudah meluas kemana-mana, dan juga Singapura ya. Mereka yang bisa contoh negara yang bisa memanfaatkan bonus demografi. Nah, ini ada juga negara-negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Contohnya ada Brazil, Argentina, dan Afrika Selatan. Nah, Indonesia yang saat ini sedang menuju ke sana, menuju bonus demografi tahun 2030 ini, kita akan berada di mana nantinya? Kita akan berhasilkah memanfaatkan bonus demografi ini, atau kita tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi, sehingga menjadi bom waktu bagi kita. Yang ujung-ujung nanti membebani anggaran negara ketika usia-usia produktif, tidak produktif, banyak kemiskinan, beban negara akan bertambah untuk mendukung, membiayai mereka. Ya. Nah, sekarang kita berharap bahwa mari kita ambil peran, siapapun kita ambil peran sebagai masyarakat, sebagai pihak swasta, agar kita dapat melalui bonus demografi ini menyiapkan sumber daya manusia unggul di usia produktifnya, sehingga kita bisa berhasil memanfaatkan bonus demografi dan kita bisa naik level menjadi negara maju. Nah, Bu Cecil, sementara pemaparan saya itu dulu ya. Ya, terima kasih Pak Denny untuk materi yang baru saja dibagikan. Luar biasa sekali pemaparan materinya, sangat komprehensif dan praktikal ya. Nah, kita akan langsung aja nih Pak ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah mendengarkan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan agar semua usia produktif memiliki kesempatan yang sama. Ya, nah makanya diperlukan pemimpin negara ya yang mau mengembangkan daerah tertinggal. Kita mencontoh ya, saya lihat waktu masa kepemimpinan Pak Jokowi jadi presiden, beliau kan sudah membangun daerah Indonesia Timur itu lebih baik dari sebelumnya. Ya, saya pernah ke Papua, waktu itu ngobrol-ngobrol dengan orang sana, mereka juga merasakan ada pembangunan di Papua sejak Pak Jokowi jadi presiden. Infrastruktur dibangun, banyak sarana dibangun, gitu. Nah, untuk meratakan pendidikan antara daerah yang tertinggal dan di perkotaan, pasti perlu peran serta pemerintah. Pemerintah harus turun juga memberikan guru-guru terbaik di daerah-daerah tersebut, daerah-daerah yang tertinggal ya. Karena siapa yang mau coba kalau guru tinggal di daerah yang daerah tertinggal, yang jauh aksesnya, pasti banyak yang nggak mau. Tapi kalau pemerintah mau memberikan kesejahteraan bagi mereka, walaupun mereka tinggal di daerah tertinggal, pasti mereka akan mau lah ya. Mungkin pemerintah memberikan gaji yang cukup, walaupun mereka pasti mau. Nah, maka itu peran pemerintah dan juga peran swasta. Ada swasta-swasta yang punya hati juga untuk membangun daerah-daerah tertinggal. Agar apa? Agar tingkat pendidikan daerah tertinggal ini minimal bisa mendekati daerah yang lebih maju ya, daerah perkotaan. Nah, itu sih Cecil, pertama peran pemerintah udah pasti itu harus ya sebagai regulatornya. Kemudian peran swasta juga harus terlibat juga. Memang nggak mudah, karena apa? Daerah tertinggal ini juga kan infrastrukturnya juga terkendala ya. Saya juga kadang-kadang kan suka Zoom dengan daerah-daerah yang jauh kualitas
internetnya juga kan terkendala gitu. Nah, peran pemerintah sekarang saya lihat mereka sudah mulai membangun banyak jaringan internet di Indonesia Timur, terus di pulau-pulau 3T yang terluar. Semua infrastruktur dibangun. Itu salah satu menurut saya nanti akan menunjang kan ketika informasi bisa diperoleh di daerah-daerah tertinggal. Makanya mereka juga bisa dapat informasi dari kota-kota juga gitu. Baik Pak, luar biasa sekali jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih ada. Ditanyakan, jika Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi, apa dampak jangka panjang yang mungkin akan dihadapi, dan apa kebijakan atau program prioritas yang sudah diterapkan oleh negara-negara seperti Jepang atau Korea Selatan sehingga mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi? Ya, kalau kita gagal dan bonus demografi, ujungnya kita nggak akan bisa berkembang, maju, naik level ke menjadi negara maju. Kita akan terperangkap seperti saat ini. Gitu loh. Mungkin bisa lebih ini lagi, turun lagi. Kenapa? Karena usia produktif akan sangat banyak. Ini. Nanti itu 70% penduduk Indonesia itu usia produktif. Nah, kalau mereka di usia produktif tetapi tidak produktif, itu yang akan membebani negara ujung-ujungnya, ya kan? BLT itu akan banyak keluar nanti di sana. Coba bayangkan usia produktif yang harusnya bisa kerja, bisa dapat penghasilan, tapi mereka menganggur karena pemerintah tidak cukup membuka lapangan kerja atau mereka tidak punya keterampilan untuk bekerja. Nah, bisa dibayangkan beban negara itu akan luar biasa ketika usia produktif tapi tidak berproduktif. Usia produktif tidak produktif. Beban negara itu pasti akan banyak di situ nanti, ya kan? Membantu mereka gitu. Nah, dari contoh yang negara Jepang ya bisa berhasil. Kenapa? Mereka utamakan pendidikan. Makanya waktu Jepang kalah, seperti tadi saya katakan contohnya, waktu Jepang kalah Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito mencari guru-guru. Mereka membangun pendidikan yang baik buat warganya, agar warganya ini bisa banyak belajar, berkembang keterampilannya, sehingga bisa menjadi negara maju. Kan Jepang langsung dari keterpurukan kalah Perang Dunia Kedua, mereka bisa berkembang menjadi negara maju. Kemudian Korea Selatan juga. Ya. Mereka membangun dari Perang Korea. Mereka pernah mengalami Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Sampai saat ini kan sebenarnya masih perang juga, baru hanya gencatan senjata kan. Nah, mereka bisa menjadi negara maju karena mereka juga terampil dengan kebutuhan pasar saat ini, ya kan? Mereka bisa mengikuti itu perkembangan kesenian, kebudayaan. Coba sekarang di mana-mana kan drama Korea, drakor, K-pop, begitu mendunia kan. Terus teknologi mereka, Samsung, LG, mobil-mobil Korea. Kenapa? Karena mereka juga menyesuaikan keterampilan pendidikan mereka dengan kebutuhan masa depannya. Nah, itu yang diperlukan. Jangan sampai kita tetap dengan mengajarkan siswa dengan ilmu-ilmu yang obsolete, yang udah nggak berguna lagi di masa depan, ya kan? Nah, kita dunia pendidikan itu harus bisa beradaptasi, agile ya, lincah dengan melihat peluang kebutuhan masa depan itu apa. Nah, mulai masuk ke keterampilan itu yang bisa mendorong kita cepat. Gitu. Ya itu, Cecil. Oke, terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Baik, live streaming kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Denny sudah menyampaikan dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Saat ini saya juga akan menyerahkan kembali kepada Pak Denny untuk memberikan closing statement terkait keseluruhan materi dan tutup dalam doa. Silakan Pak. Ya.
ya kita sebagai masyarakat atau kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mau nggak mau, siap atau nggak siap, kita pasti akan menghadapi bonus demografi tahun 2030. Ya. Nah, saya berharap bahwa kita mau ikut berperan. Apapun peran yang kita bisa lakukan, ambillah peran di situ. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul. Kalau kita punya anak, kita buat anak kita dorong anak kita menjadi sumber daya manusia yang unggul. Terus kalau kita punya cucu, punya teman, punya siapapun saudara, jadikan usia produktif mereka benar-benar produktif gitu loh. Jangan sampai usia produktif tapi tidak produktif. Karena nanti itu ujung-ujungnya akan menjadi beban negara. Nah, bonus demografi ini akan berlangsung dari tahun 2030 sampai sekitar 80 tahun ya mereka. Terus nanti mereka akan sampai nanti masuk ke kurva turun lagi. Nah, kita harus siapkan itu. Jangan sampai bonus demografi bukan menjadi sebuah bonus, tapi menjadi bom waktu bagi negara kita. Itu dari saya berharap mari kita ambil peran lah. Sekecil apapun peran kita ambil peran membangun sumber daya manusia Indonesia lebih unggul. Ya, itu mari kita berdoa ya langsung. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh sharing tentang bonus demografi, di mana bonus demografi ini siap atau tidak siap kami akan alami. Inilah berkat Tuhan sebenarnya yang Tuhan berikan bagi negara kami, bahwa Tuhan memberikan penduduk usia produktif yang cukup besar, 70% yang Tuhan berikan bagi negara Indonesia, bahwa 70% itu usia penduduk produktif. Nah, bagaimana kami mengambil peran di situ Tuhan? Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan kami kemampuan untuk kami bisa memanfaatkan bonus demografi yang Tuhan berikan bagi negara Indonesia, sehingga Indonesia bisa meloncat menjadi negara maju dengan adanya bonus demografi ini. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan terhadap negara ini, Tuhan yang pimpin negara ini, Tuhan yang berikan hikmat bagi pemimpin negara ini dari presiden sampai pemerintahan di paling bawah. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang memberikan mereka roh takut akan Tuhan, Tuhan yang menyertakan mereka sehingga Indonesia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Indonesia bisa menjadi negara yang memberkati banyak negara. Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Indonesia bisa menjadi negara yang takut akan Tuhan dan banyak anak-anak Tuhan di negara ini. Terima kasih Tuhan buat acara malam hari ini, sharing hari ini. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Engkau memberkati Bu Cecil sebagai host, Engkau memberkati MPK, berkati Pak Rinto dan semua pengurus MPK Tuhan. Dari Ketua Umum, Pak Handis, dan semua pengurus. Sehingga melalui MPK juga banyak membangun pendidikan di Indonesia, memajukan pendidikan Indonesia. Melalui MPK, pendidikan Indonesia dapat lebih maju, berkembang lagi Tuhan. Terima kasih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Denny. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.